Klux Klan. Berdiri tahun 1865, kelompok rasis ekstrim ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah yang terbaik. Mereka berjuang untuk memberantas kulit hitam, Yahudi, Asia, dan Katolik Roma. Dengan jubah putih dan topeng menutupi seluruh tubuh, aksi Ku Klux Klan memuncak pada dasawarsa 1950-an yang akhirnya memunculkan perlawanan dari kulit hitam. Akhirnya, seorang pendeta Martin Luther King Jr. memutuskan untuk berjuang tanpa kekerasan dengan mendirikan organisasi anti kekerasan. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Namun Martin Luther King Jr. tidak bisa merasakan kesetaraan dan pluralitas yang diimpikannya. King ditembak James Ray yang diduga kuat juga mengatasnamakan agama. Sick and tired of going to the funerals of black men who have been murdered by white men. Scared to death, man. Salah satu film Hollywood, Mississippi Burning, didedikasikan sebagai pengingat perjalanan panjang Amerika mengikis kekerasan atas nama agama. Tetapi masih ada saja orang yang melakukan teror atas nama agama. Sebut saja Eric Robert Rudolph melakukan pengeboman di Taman Olimpik saat berlangsung Olimpiade Atlanta. 2 orang tewas. Di negara damai pemberi Nobel, Norwegia, teror atas nama agama dilakukan oleh Anders Behring. Ia menembaki puluhan orang yang tengah berkemping di Pulau Utoya. Lebih 90 orang tewas. Dugaan motif adalah karena pemahaman Andres yang salah terhadap agama. Dan yang paling penting kita ingat adalah runtuhnya gedung 110 lantai menara kembar World Trade Center di pusat kota New York. 3.000-an orang tewas dalam serangan bunuh diri. Belakangan diketahui dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda yang menyebutnya sebagai kegiatan jihad. Aksi teror menimbulkan kebencian terhadap sesama yang sejatinya harus hidup berdampingan satu sama lain. Maka kekerasan atas nama agama harus berhenti sekarang juga. Ya, kembali dalam barometer spesial Stop Kekerasan Atas Nama Agama. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Saya sekali tadi Mas Hanung dan juga Bapak Azumadi Azra harus meninggalkan perbincangan karena ada agenda berikutnya. Namun perbincangan kita akan tetap kita lanjutkan dengan narasumber kita berikutnya yang sudah hadir saat ini, yakni Bapak Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Bapak Din, Assalamualaikum. After 9/11, we know that you suffered a great deal about, anti-pluralism in the U.S. So, Mr. Said, what did the authority do exactly to solve this problem? You have shown that that's a wonderful documentary. You have shown it all the way to this king and later what kind of violence was against the blacks. So it has taken us 200 years to fight against racism and the role of African Americans. And now we are doing the same thing in terms of religion, fighting against bigotry. These are time-consuming things, but it becomes a collective responsibility of everyone. So if blacks got the right role in America, a dignified role, if we have today a black man sitting in the White House, it did not happen all of a sudden. And it was not the war, the battle that was fought only by blacks for their own rights. It was a collective fight. And it's a wonderful experience. Okay. That's why this needs to be replicated. Shoulder program. I remember you told me before that this is a new program that initially started in the U.S. to gather people from various religions and faith. Okay. So, Reverend, can you tell us about this program as well? Are you part of this program? What many people don't know is that after the towers fell, clergy from many faith traditions, Jews, Christians, Muslims,
Baha'i, all sorts of traditions came down to Ground Zero to offer their time and spiritual help with the cleanup workers in the 9 months that followed. You had Orthodox Jews praying 24 hours a day for the victims of the World Trade Center collapse. You had Christians, you had all sorts of minorities. Muslim chaplains came and were with the firefighters and cleanup workers who were combing through the dust to bless the body parts and provide sustenance. So this is the untold part of what happened. So Pak Din, belajar di pengalaman Amerika, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini untuk menyelesaikan permasalahan di negara kita? Yes, I think we need to learn much from our dear friends in the United States that transcend all religious communities, not only Christian, Jews, but also Muslims and other faiths that came up together to face the very challenge of terrorism as well as violence. No root in religion of terrorism. Pak Nasar, sebagai wakil pemerintah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meniru jalan yang sudah diambil oleh pemerintah Amerika demikian rupa? Apa kita sebenarnya punya cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan di bangsa kita ini? Yeah, the first of all, I believe also humanity is only one. There is no colors. So the Quran mentioned walaqad karramna bani Adam, not to say walaqad karramna Muslimun bani Adam. Allah give a honor to the sons of Adam, not for the Muslim only. Walaqad karramna bani Adam. This is very important. Not only Abrahamic religion, not Abrahamic sons, but bani Adam for all humanity. Nah, apa yang dilakukan bangsa Indonesia? Ini satu hal yang perlu kita syukuri bangsa Indonesia. Konstitusi kita itu kan mengedepankan musyawarah. Romo Muji, tadi kita sudah disampaikan oleh Pak Nasar bahwa kita semua sama, we are all brothers. Lalu kemudian cara menyelesaikannya adalah dengan misalnya musyawarah, kemudian juga belajar agama lain. Menurut Anda apakah itu sudah terjadi saat ini dan apakah itu akan berhasil? Kita bisa melihat hasilnya dalam waktu dekat? In our Indonesian terminology, I think we always say that among Mangun Wijaya, Manyu Suseno, Din Samsudin, Gus Dur, and me, we are different in religions, but we are one in religiosity. It means that we ought to seek for the meeting point. Kita harus mencari itu. So, Pak Din, bisakah kita melakukan hal itu? Padahal sebenarnya kalau menurut saya kita sudah pernah diberikan pelajaran mengenai agama-agama yang ada di Indonesia, tapi tampaknya seperti perbincangan kita sebelumnya itu lebih kepada simbolis belaka tanpa dipahami sebagai satu keberagaman yang harus kita hormati. Sebenarnya ada benarnya hal itu, tetapi juga ingin saya katakan kita juga di Indonesia relatif memiliki modal sosial keagamaan, ya. Religious social capital, religious cultural capital, gitu. Dan itu juga dimanifestasikan di dalam ideologi negara Pancasila. This is the very belief of the Indonesian people in all religious communities that a religion is from God, but for human being and humanity. Bahwa agama itu memang dari Allah, dari Tuhan, tetapi untuk manusia dan kemanusiaan. Maka wajah humanis, wajah kemanusiaan dari agama ini akan bisa menjadi titik temu bahwa kita semua walaupun berbeda agama tetapi berada dalam satu kemanusiaan gitu. Nah, kalau ini ditekankan dalam keberagaman kita, Islam dengan misi rahmatan lil alamin ini itu sangat humanis sekali. Maka oleh karena itu tidak ada alasan untuk berbeda. Dan betul kita berbeda agama, that religions are different, tetapi juga harus kita akui banyak persamaan. We are not going to similarize. If I may say one word, we are not going to similarize our differences, but at the same time, we should not differentiate our similarities. Kita tidak menyamakan perbedaan yang ada, tetapi kita juga jangan membedakan persamaan-persamaan yang ada di antara kita. Baik.